شيخنا ومن أحسن علينا وجب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وسكن الجنة ويدعو علينا والمسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kemarin kita masuk pada bab sholat Jumat dan sudah dijelaskan syarat wajibnya Jumatan. Orang wajib Jumatan itu dengan syarat, kemarin sebutkan tajibul jumu'atu ala kulli muslimin mukallafin dzakarin hurrin muqimin bila maradin. Ini yang wajib Jumatan. Yang wajib. Orang yang wajib Jumatan ada kalanya masuk hitungan 40 atau enggak masuk hitungan, tapi wajib. Nah, yang wajib ini memenuhi syarat ini. Pertama, muslim. Kafir asli enggak wajib. Kalau kafir murtad tetap wajib dengan tafsil kemarin yang dijelaskan, itu dengan penjelasan yang sudah disampaikan. Mukallaf, baligh dan berakal. Anak kecil nggak wajib. Orang yang akalnya tidak normal karena gila, pingsan atau dibius karena udzur mau operasi misalnya, itu, atau orang yang ya tidak berakal, tidak gila, tapi diajak komunikasi itu tidak nyambung, itu. Nah, ini juga apa? Tidak wajib. Zakar laki-laki, khunsa sama perempuan tidak wajib. Hur merdeka, budak nggak wajib. Mukim, kebalikan dari mukim, musafir. Mukim baik mustautin atau bukan mustautin. Mustautin penduduk tetap, itu mustautin. Kalau mukim ini tidak mesti mustautin, ya kayak antum di Ribat ini mukim, wajib Jumatan, tapi nggak masuk hitungan 40, itu nggak masuk hitungan 40. Bila maradin, tanpa sakit, artinya tanpa udzur, nggak punya udzur. Kalau ada udzur nggak wajib. Sebentar lagi akan diterangkan udzur-udzurnya Jumatan. Nah, intinya orang dalam masalah wajib Jumatan atau tidak, masuk hitungan atau tidak, sah atau tidak melakukan sholat Jumat, ini terbagi menjadi 6 kelompok. Kelompok pertama, tajibu alaih wa tasihhu minhu wa la tan'aqidu bihi, atau wa tan'aqidu bihi. Ini kelompok pertama. Tajibu alaih, wajib Jumatan. Kalau tidak Jumatan dosa. Wa tasihhu minhu, sah. Dia melakukan sholat Jumat itu sah. Tidak harus sholat zuhur, sholat Jumatan dia sah. Wa tan'aqidu bihi. Tan'aqidu bihi maksudnya ayyuhsab minal arba'in. Dia masuk hitungan 40 itu. Kan kita tahu Jumatan itu harus dilaksanakan secara jamaah dengan 40 orang. 40 orang ini harus memenuhi syarat. Ada orang itu wajib Jumatan masuk hitungan 40. Ada orang wajib Jumatan kalau tidak Jumatan dosa, tapi nggak masuk hitungan 40. Jadi kalau yang hadir cuma 39, dia orang ke 40, tapi la tanaqidu bihi, maka nggak sah Jumatannya. Tanaqidu ini berarti masuk hitungan 40. Nah, siapa ini yang tajibu alaih wa tasihhu minhu wa tan'aqidu bihi, wajib Jumatan, sah dan tanakid, masuk hitungan 40. Ya yang kemarin disebutkan itu, ala kulli muslimin mukallafin dzakarin hurrin, la mukiminnya diganti mustautin bila marad, ai bila udrin. Jadi intinya yang apa? Yang kelompok pertama ini muslim, mukallaf,
hur, zakar, mustautin, ghairu ma'dzur. Itu. Ini kelompok pertama. Wajib Jumatan, tidak Jumatan dosa. Sah Jumatannya, masuk hitungan. Siapa? Harus muslim, mukallaf, akil balik, merdeka, zakar, laki-laki, mustautin, penduduk tetap. Antum kayak santri rubat, Jumatan di Masjid Tegalarum ini wajib dan sah, cuma tidak masuk hitungan 40. Kalau pas suatu hari penduduk Tegalarum semuanya keluar, ada acara, yang tersisa di Tegalarum tinggal 35 orang. Penduduk tetapnya tinggal 35 orang yang hadir Jumatan. Sempurna 40 ditambah anak ribat, tidak sah Jumatannya. Lah ya apa? Jumatan ke kampung sebelah. Jumatan ke kampung sebelah, tidak sah Jumatan di sini. Kenapa? Enggak sampai 40. Loh sama anak ribat 45 ini. Iya, penduduk tetapnya 35. Mustautinnya 35. Antum bukan mustautin, antum mukim. Tinggal lama tapi tidak untuk selamanya, tidak menetap. Suatu saat akan pulang. Lah mustautin. Nah, ini yang masuk hitungan. Yang anak pondok tidak masuk ini. Ghairu ma'dzur, yang tidak punya udzur. Kalau punya udzur tidak wajib. Nah, ini kelompok pertama. Kelompok kedua. Tajibu alaih wa tasihhu minhu wa la tanakidu bihi. Sama, tajibu alaih wa tasihhu minhu. Cuman bedanya di sini, yang nomor 3, wala tanakidu bihi. Enggak masuk hitungan 40. Wajib Jumatan, enggak Jumatan dosa. Sah Jumatannya, cuman enggak masuk hitungan 40. Siapa yang disebutkan di matan itu? Apa? Muslim, mukallaf, zakar, hur, mukim, bila marad. Ya tinggal mustautinnya diganti mukim. Mustautinnya itu diganti mukim. Jadi sama dengan di atas, yaitu muslim, mukallaf, hur, zakar, mukim, ghairu ma'dzur. Ini yang nomor 2. Ini nomor 2 ini. Yang nomor 3, tajibu alaih wa la tasihhu minhu wa la tanakidu bihi. Siapa? Al-murtad. Ini nomor 3. Wajib Jumatan, tidak Jumatan dosa. Cuman kalau Jumatan dia tidak sah. Jadi wajib Jumatan, cuman kalau Jumatan nggak sah. Dan tidak masuk hitungan. Siapa? Orang murtad. Jadi orang murtad ini wajib Jumatan, tidak Jumatan dosa, akan disiksa nanti di akhirat gara-gara tidak Jumatan, gara-gara murtadnya dan juga gara-gara tidak Jumatan. Cuman kalau Jumatan tidak sah. Lu ya apa wajib kok tidak sah? Ya kan bisa saja dia melakukan syaratnya sehingga sah. Apa? Kembali kepada Islam. Ini tidak masuk hitungan. Ini nomor 3. Yang nomor 4, la tajibu alaih wa tasihhu minhu wa tanakidu bihi. Marid yang masuk kategori ma'dzur. Ini nomor 4. Ya berarti sama. Jadi nomor 4 ini nggak wajib Jumatan. Hatta dia sholat duhur di rumah nggak apa-apa. Jadi nggak dosa. Hatta nggak Jumatan nggak dosa. Tapi harus sholat duhur ada di rumah. Cuman kalau hadir sah dan masuk hitungan 40. Siapa? Ya ini yang nomor 1 tadi itu muslim. Muslim dia, mukallaf, hur, zakar, mustautin, penduduk tetap, cuman ma'dzur. Ini yang terakhir ini tidak terpenuhi. Sakit.
sakitnya berat, untuk dibuat Jumatan itu umumnya orang nggak betah menahan menanti sholat dalam keadaan sakit seperti itu. Ini tidak wajib, tidak dosa kalau tidak Jumatan, cuman sah kalau Jumatan dan masuk hitungan. Yaitu dari tadi itu muslim, mukallaf, hur, dzakar, musautin, ghairu ma'dzur. Tak singkat ini, diganti terakhirnya saja, ghairu ma'dzurnya diganti marid yang ma'dzur. Ini yang keempat. Yang kelima, la tajibu alaih wa tasihhu minhu wa la tanaqidu bihi. Ini yang nomor 5, gak wajib Jumatan, sholat duhur aja di rumah. Tapi kalau Jumatan, watasihu minhu, sah Jumatannya. Wala tanaqidu bihi, ndak masuk itu, ndak masuk hitungan. Siapa ini? Anak kecil. Anak kecil ndak wajib Jumatan. Kalau Jumatan sah, cuma ndak masuk hitungan 40. Jadi anak kecil wajib diperintahkan sholat, ndak wajib Jumatan dia. Kalau ndak Jumatan ndak dosa, cuman sah dan tidak masuk hitungan 40. Perempuan tidak wajib Jumatan, kalau hadir sah, tidak usah sholat duhur, sudah, tidak apa-apa, hadir Jumatan sah, cuma tidak masuk hitungan. Itu wal majnun keliru ini, tidak sah majnun. Di kitabnya, antum tanda yang punya kitabnya, majnun tidak sah ya. Ini kan kita bahas yang kelima, nggak wajib tapi sah. Orang majnun sholatnya nggak sah itu. Jadi nggak wajib tapi sah dan nggak masuk hitungan. Jadi al majnun itu nggak masuk, itu keliru nulis itu di kitabnya itu. Kemudian yang keenam, la tajibu alaihi wa la tasihhu minhu wa la tanaqidu bihi. Majnun masuk di sini. Nomor 6 tidak wajib itu. Nomor 6 tidak wajib dan tidak sah. Itu tidak sah. Kalau tidak sah dan tidak masuk hitungan 40, siapa? Orang kafir. Kafir yang asli, bukan murtad. Tidak wajib Jumatan dengan penjelasan yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Enggak wajib dan tidak sah kalau ikut, tidak masuk hitungan 40 kalau dia ikut. Orang gila juga sama, tidak wajib Jumatan. Kalau dia ikut, tidak sah dan tidak masuk hitungan 40. Ini kafir asli dan majnun. Iya. Udah muslim, kebalikannya sudah mukallaf, mukallaf, majnun masuk di sini. Kalau sobi masuk di sini, nah yang nomor 5. Kemudian hur, abad masuk kemana abad? Abad tidak wajib. Kalau Jumatan sah, masuk hitungan tidak masuk. Berarti masuk kemana abad? Nomor 5 ya. Tidak wajib. Cuman kalau hadir sah. Itu. Tapi tidak masuk itu hitungan sobi, mar'ah di sini, wal abad di sini. Masuk abad di situ. Kemudian zakar, perempuan sudah masuk. Itu khunsa juga sama. Khunsa wajib, khunsa. Udah wajib, tidak wajib. Mustatin udah, kebalikannya mukim. Musafir masuk mana musafir? Belum disebutkan musafir. Musafir yang memenuhi syarat. Musafir tidak wajib tapi sah. Nggak wajib tapi sah dan tidak masuk hitungan. Berarti masuk nomor 5. Wal musafir ini masuk di sini. Nah, tambahan. Nah, jadi musafir tidak wajib. Cuman kalau hadir sah.
dan tidak masuk hitungan. Musafir masuk sini. Mustautin ghairu ma'dzur ya. Udah. Ini pembagian orang di dalam masalah wajib Jumatan atau tidak, sah Jumatannya atau tidak, kemudian masuk hitungan atau tidak. Jadi dibagi 6 ini. Wadah ya? Sekarang kita kembali ke sini di atau di matanya ini. Di matanya dikatakan kemarin tajibul jumu'atu ala kulli muslim mukallaf dzakar hur mukim bila marad. Wajib Jumatan itu bagi orang muslim mukallaf, laki-laki, merdeka, mukim, tidak sakit, artinya tidak punya udzur. Tidak punya udzur yang bisa menggugurkan Jumatan. Apa udzur yang bisa menggugurkan Jumatan? Nah, ini yang akan disebutkan. Wa yu'dzaru fi tarkil jumu'ati, jum'ati atau jumu'ah. Itu jum'ah atau jumu'ah. Wa yu'dzaru fi tarkil jumu'ati wal jama'ati indal matar. Seseorang itu mendapatkan udzur untuk meninggalkan Jumatan. Jadi enggak usah Jumatan tapi tetap salat zuhur. Wal jamaah, udzur jamaah. Jumatan fardu ain. Kalau tanpa udzur ditinggalkan dosa. Tapi kalau ada udzur enggak dosa. Jamaah, apa jamaah hukumnya? Fardu kifayah. Kalau satu kampung enggak ada yang jamaah, dosa semua. Kalau sudah dilaksanakan jamaah minimal 2 orang, maka yang lain kewajibannya menjadi gugur. Ini kalau enggak ada udzur. Kalau ada udzur, hatta sakampung enggak ada yang jamaah, enggak apa-apa. Enggak dosa. Itu. Yang muktamad fardu kifayah. Wakilaf sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah, jamaah sunnah muakkadah ditinggalkan makruh. Itu kalau tidak punya udzur. Kalau punya udzur, hilang makruhnya. Jadi yang kena makruh tidak jamaah itu orang-orang yang tidak punya udzur. Kalau punya udzur, itu enggak makruh. Nah, apa saja udzurnya? Ini akan diterangkan. Wa yu'daru fi tarkil jumu'ati wal jamaah sama. Jadi udzurnya Jumatan dan juga udzurnya jamaah ini sama. Apa saja? Pertama indal matori, ketika hujan. Hujan ini udzur jamaah dan udzurnya Jumatan. Mau Jumatan hujan, tidak wajib sudah. Usak kampung nggak ada Jumatan, tidak wajib hujan kok. Jamaah tidak makruh, tidak ada jamaah, tidak makruh, tidak dosa. Ini ketika hujan, tapi dengan catatan ayyabulla saubahu, hujan yang membasahi pakaian. Kenapa membasahi pakaian? Wala yajid kinan, dan tidak menemukan naungan yang bisa melindungi dia dari tetesan air hujan. Nah, jadi hujan yang bisa membasahi pakaian dan tidak menemukan naungan, baik itu mobil atau payung atau becak ya. Becak kan ada tutupnya kalau hujan itu. Jadi intinya nggak menemukan naungan. Ini baru menjadi udzur. Hujannya yang sekiranya membasahi pakaian. Kalau hujannya rintik-rintik kayak antum dari Rubat ke Masjid Mubarak, hujannya nggak deres, jaraknya nggak jauh, jadi hatta nggak pakai payung ke sana nggak sampai basah pakaiannya. Ya kena rintik-rintik dikit, lebih basah ketika antum wudhu ya. Ini, jadi rintik-rintik sedikit aja nggak sampai basah, nggak gugur, bukan udzur. Itu. Jadi udzur kalau bisa membasahi pakaian. Imma terlalu deras, masjidnya dekat, tapi terlalu deras, atau tidak terlalu deras sih, cuman masjidnya jauh, tempat jamaahnya aja jauh, sehingga kalau ke sana ya tetap basah. Itu tetap basah. Ini udzur dan tidak menemukan naungan. Kalau ada payung dan sekiranya payung itu sudah cukup, maka bukan udzur. Atau ada becak, ada mobil, itu ada becak yang ada tutupnya, itu tidak udzur. Itu enggak udzur. Ini yang pertama, udzurnya jamaah dan Jumatan. Itu hujan. Salju bagaimana kalau salju? Kalau cair bisa membasahi ya udzur, tapi kalau nggak cair, netes enggak sampai cair itu, enggak sampai membasahi pakaian, ya bukan udzur. Kecuali nanti kalau apa? Saljunya di tanah itu udah banyak, mempersulit jalan. Jadi jalan itu berat. Kaki masuk ambles ke dalam untuk ngangkat lagi itu berat, baru ada udzur lain nanti. Ini yang pertama. Yang kedua wal marodi, udzur sakit tidak wajib Jumatan,
tidak wajib jamaah. Sakit seperti apa? Yaitu alladzi yasyukku ma'ahul hudur, yang sekiranya masyaqqat dibuat hadir. Seberapa ukuran masyaqqatnya? Yang bisa menghilangkan khusyuk. Allati tudhibul khusyuk. Jadi sakit yang memperbolehkan tidak jumatan, memperbolehkan tidak jamaah, itu yang sekiranya masyaqqat. Umumnya orang nggak tahan, bukan meriang, agak meriang wajib jumatan jamaah. Atau pusing sedikit, itu pusing sedikit karena belum ngopi loh, pusingnya kan tidak berat kan. Pusing sedikit itu ya wajib. Ini kalau berat, sekiranya masyaqqat dibuat hadir, panas berat itu kayak gitu, sekiranya menghilangkan khusyuk, tidak khusyuk sama sekali udah, itu masyaqqat. Nah ini udzur. Ini yang nomor 2, wal marad. Yang nomor 3 wat tamrid. Kalau tadi marad, wat tamrid merawat orang sakit, menjaga orang sakit. Nih, menjaga orang sakit ini juga udzur. Asalkan nggak ada orang lain yang merawat. Itu, nggak ada orang lain yang merawat. Jadi tamrid menjaga orang sakit. Kenapa kok dijaga? Nggak ada yang jaga. Kasihan nanti perlu apa-apa atau tuh khawatir jatuh. Jadi perlu dijaga. Nah ini udzur, tidak wajib jumatan. Jaga keluarga di rumah sakit, masjidnya deket, cuman ini nggak ada yang jaga, nggak ada yang jaga. Khawatir jatuh atau khawatir perlu apa-apa. Namanya perawat kan tidak terus ada, adanya di kantornya, tidak terus ngontrol gitu, nggak sesekali aja. Perlu ada yang jaga. Ini udzur. Ketika nggak ada orang lain yang jaga, atau yakna subihi, atau ada yang jaga, cuma dia seneng kalau antum yang jaga. Sebagian orang itu begitu. Jadi kalau ada fulan ini tenang dia, tidak gelisah. Tapi kalau fulan tidak ada, semua orang dimarahi. Perawat dimarahi, dokter dimarahi, yang jaga dimarahi, semua dimarahi. Ada orang kayak gitu itu. Jadi tamrid, menjaga orang sakit, merawat orang sakit itu menjadi udzurnya jumatan. Tidak wajib jumatan sudah. Sholat duhur aja di sampingnya orang sakit itu beber saja, ada di situ sholat duhur. Tidak usah sholat jumatan, tidak usah jamaah, sholat sendiri di situ. Lah ini menjadi udzur kalau satu tadi nggak ada orang lain yang merawat, atau ada yang merawat tapi sedang keluar beli obat misalnya, atau beli makan. Yo, nah, hatta yang jaga perlu makan juga. Lagi keluar nyari makan. Jadi yang lain ada yang jaga, cuman gantian. Satunya yang jaga ini pas keluar beli makanan, lapar, atau pas beli obat, nebus obat, antri obat ada di apotik itu. Atau yakna subihi, al-marid yakna subihi. Orang yang sakit itu seneng kalau dia yang jaga, tenang kalau dia yang jaga. Kalau dia tidak ada, dia gelisah, tidak nyaman. Itu. Minta yang aneh-aneh, tapi kalau dia ada tenang gitu. Yang sakit itu tenang. Nah, ini kalau dengan salah satu 3 catatan ini baru udzur. Kalau yang lain banyak yang jaga, kemudian juga dia ada di situ tidak ada, sama aja. Itu yang sakit ada dia ya tenang, nggak ada dia tenang, atau ada dia nggak tenang, nggak ada dia juga nggak tenang, sama aja. Udah tinggalkan aja, ngapain rame-rame ada di situ. Ini bukan walimaan, ini jaga orang sakit, cukup satu aja seperlunya ya. Jadi nggak usah banyak-banyak orang. Itu nggak usah banyak-banyak orang. Nah ini ya bukan walimaan ini. Ya kalau walimah orang banyak. Nah, ini. Nah, jadi itu tamrid, merawat orang sakit, menjaga orang sakit. Kapan menjadi udzur? Dengan 3 catatan. Salah satu aja. Tidak ada orang lain yang menjaga, atau ada yang jaga tapi sedang keluar, ada keperluan, atau yang sakit merasa terhibur, merasa senang, merasa tenang dengan kehadirannya dia. Nah, ini udzur yang ketiga. Tidak wajib jumatan, tidak wajib jamaah. Udzur yang keempat, udzurnya jumatan dan jamaah yang keempat, wa isyrafil qaribi wa nahwihi alal mauti. Isyraf itu mendekati, hampir mendekati kematian. Itu kalau ada kerabat atau semisalnya yang ada tanda-tanda hampir meninggal, sakitnya sudah parah, itu sakitnya sudah parah, ada tanda-tanda gejala-gejala. Kan orang itu kalau mau meninggal itu ada tanda-tandanya, biasanya matanya itu ngelihat ke atas, jadi matanya itu ke atas.
Nah, itu tanda orang sakit yang seperti itu, tandanya sudah mendekati kematian, sudah ada tanda-tanda. Itu sudah ada tanda-tanda. Nah, ketika mendekati kematian, ini udzur. Pas waktunya Jumatan, tidak usah Jumatan. Waktunya jamaah, sholat di situ aja, daripada nggak tenang. Nah, tapi siapa ini? Qarib, kerabat, orang tua, ayah ibu, kakek, nenek, atau buyut, anak, cucu, kakak, adik, kayak gitu tuh, paman, bibi, nah, ini kerabat. Wa nahwihi, atau semisalnya. Siapa semisalnya ini? Siapa aja yang masuk wa nahwihi semisalnya ini? Siapapun yang sekiranya mengganggu konsentrasinya antum. Kalau antum tinggal, antum soalnya tidak khusyuk nanti. Ya mencakup syekhnya dia, atau misalnya teman dekat. Teman dekat ini akrab, itu biasanya ya ngopi bareng, majelis bareng, teman dekat ini akrab. Jadi kalau tak tinggal, ya banyak yang lain, tapi ini kasihan tak tinggal, anak nggak tenang nanti. Udah sholat di pinggirnya. Teman dekat, syekhnya, atau istri, itu istri, atau misalnya apa? Keluarganya istri, mertua, atau yang lain, ipar. Itu. Jadi intinya yang mengganggu konsentrasi, mengganggu pikiran. Kalau ditinggal, tidak konsentrasi, kepikiran. Itu dobitnya seperti itu. Nah, jadi mimman yushghilu qalbahu ghiyabuhu. Mimman yushghilu qalbahu ghiyabuhu anhu syughlan saliban lil khusyu'. Itu dobitnya. Jadi dobitnya nahwul qarib ini, siapapun yang kalau ditinggal menyebabkan kepikiran dan sampai menghilangkan khusyuk. Kalau ada orang ya bukan orang dekat, jadi hampir meninggal sekarat, antum pergi ke masjid ya tenang aja, tidak kepikiran, tidak terlalu kepikiran. Itu. Jadi hatta antum tinggal itu tidak kepikiran, ya udah Jumatan aja. Tapi kalau antum tinggal, antum kepikiran, sehingga nggak bisa khusyuk sholatnya, kepikiran terus ya apa ini, ya apa, ya apa, kepikiran, udah. Ahsan, jaga dia sudah. Jaga dia, tinggalkan Jumatan, tinggalkan jamaahnya. Itu kalau bisa jamaah di situ, di sampingnya orang yang sakit ya jamaah di situ. Nah, kalau enggak ya udah terpaksa sholat sendiri. Itu. Nah, ini udzurnya Jumatan dan jamaah. Kemudian udzur yang berikutnya, wal khauf ala nafsihi au malihi, itu. Au malihi au irdihi. Nah, mengkhawatirkan keselamatan dirinya, keselamatan nyawanya, dirinya, atau hartanya, atau harga dirinya, atau harga dirinya. Nah, jadi termasuk udzurnya kehormatannya irid itu. Termasuk udzurnya Jumatan dan jamaah adalah ketika kita mengkhawatirkan keselamatan nyawa, bahaya. Jadi suasananya pas genting, pas genting. Jadi pas dilarang keluar, pas ketat-ketatnya physical distancing misalnya, ketemu keluar, tangkap penjara nanti, tangkap di penjara atau diapakanlah, disanksi. Jadi mengkhawatirkan keselamatan dirinya, jadi bisa disanksi, dihukum nanti, penjara nanti. Atau hartanya, keselamatan harta. Jadi pas malam-malam daerah rawan, banyak preman. Nanti kalau keluar dipalak sama preman. Itu, dipalak sama preman. Udzur, waktunya jamaah Isya misalnya, daerahnya daerah rawan, banyak premannya. Bisa dipalak, udah sholat sendiri. Mengkhawatirkan keselamatan nyawa atau harta atau harga diri. Pas ketat-ketatnya physical distancing, enggak boleh jamaah, suruh sholat sendiri. Kalau ketemu jamaah keluar ke masjid, suruh nyapu, difoto, diviralkan ya, di video diviralkan. Ini menodai harga diri kan, merusak harga diri, suruh nyapu, diviralkan. Ini diviralkan, calonnya sampai ketahuan dibatalkan nanti ini ya. Merusak harga dirinya. Ini. Atau disuruh joget. Jadi kalau ketemu disuruh joget, di video diviralkan. Ini joget, kalau joget lucu misalnya, kayak Kung Fu Panda. Misalnya. Ini. Nah, jadi merusak harga diri. Ini merusak harga diri. Nah, maka
Jadi mengkhawatirkan keselamatan nyawa atau keselamatan harta atau harga diri, kehormatan. Ini boleh nggak Jumatan, boleh tidak jamaah. Boleh tidak jamaah. Ketika dilarang itu tidak boleh Jumatan, ketemu yaitu di foto, diviralkan, disuruh nyapu, suruh joget, ini tidak wajib udah Jumatan. Tidak wajib Jumatan. Ini termasuk udzur. Termasuk juga begini, masak pas masak nasi, ini dimatikan kompornya, nanti ya rusak nasinya, ditinggal takut gosong, masjid komat sudah di masjid, waduh ya apa ini, ditinggal gosong, kalau tetap kompornya dinyalakan, dimatikan dulu, tidak jadi nasinya, ini nanti ya setengah mateng, dinyalakan lagi, nanti setelah ditinggal nggak bisa, sudah gagal sudah. Nah, jadi seperti ini ya apa, ya udah udzur, itu udzur. Ya namanya orang ya diatur lah, masaknya jangan pas mepet-mepet waktunya jamaah, kan bisa diatur, masaknya disengaja itu. Nah, nanti akan dibahas ya, akhir setelah habis udzur-udzur ini kita bahas. Ketika sengaja orang ini melakukan udzur ini biar nggak wajib Jumatan, apakah menjadi gugur kewajibannya? Nanti kita bahas setelah selesai semua udzur ini. Udah. Ini khawatir kepada keselamatan nyawa, harta atau kehormatan. Ya termasuk itu pas musim maling, musim rampok. Nanti kalau pergi ditinggal nggak ada yang jaga, bakal kemalingan, bakal kerampokan. Tidak apa-apa, ada yang tinggal ada di situ. Itu ada yang tinggal di situ demi keselamatan harta, itu boleh. Artinya boleh ini udzur, kalau tidak Jumatan nggak dosa. Afdolnya apa ya, dari udzur-udzur yang tadi itu ya udzur, afdolnya ya hadir secara umum, tapi ada juga yang malah nggak boleh, ada juga yang malah nggak boleh. Kemudian termasuk udzurnya Jumatan dan jamaah, wa mudafa'atil hadasi ma'a sa'atil wakti, ngempet hadas, ngempet buang kencing, ngempet berak, ngempet kentut misalnya. Udah komat di masjid, weteng perutnya ndak enak, kepingin ke hamam. Ini kalau dipaksakan jamaah ndak khusyuk, wes ahsan antum pergi ke hamam. Antum pergi ke hamam, selesaikan, kemudian wudu, nututi jamaah ya gabung, nggak nututi sudah udzur. Itu. Dan orang itu kalau ngatur dirinya bisa. Jadi ini kayak apa? Udah mepet ke adzan, perutnya nggak nyaman, ya langsung segera pergi, sehingga pas waktunya qomat, waktunya masuk waktu sholat, sudah siap untuk sholat tanpa ada kebelet-kebelet itu tadi. Nah, kalau nggak diatur ya ada aja udzur itu. Seandainya seperti itu, jadi pas waktunya qomat, mendekati qomat, perut ini tidak nyaman, udah ke hamam, nahan kencing, nahan berak, nahan kentut atau yang lain, ini udzur mudafa'atil hadas, tapi dengan catatan ma'asa'atil wakti, kalau waktunya sholat masih mencukupi. Sekiranya kalau antum buang air dulu, kencing dulu, berak dulu, kemudian wudhu, sholat masih nututi waktunya. Tapi kalau waktu udah mepet, waktu tinggal 5 menit, antum sudah punya wudhu, kebelet, ini kalau ke hamam dulu ya keluar waktu sholat. Tapi kalau langsung sholat, ngempet-ngempet kayak gitu, udah sholat aja udah. Kalau waktu masih luas makruh, jadi kebelet berak misalnya, ngempet berak, ngempet kencing, ngempet kentut, itu. Waktu masih luas, antum tetap sholat, makruh. Loh ini emang zamannya makruh antum sholatnya, makruh. Kenapa? Ada khusyuk. Khusyuk itu intinya sholat. Khusyuk intinya sholat. Jadi antum ngempet kayak gitu itu makruh. Udah pergi ke hamam aja, telat nanti tidak apa-apa, asalkan lebih khusyuk. Gitu. Jadi jangan ngempet kecuali waktu sudah mepet, kurang 5 menit. Kalau ke hamam dulu ya ketinggalan masuk waktu sholat yang lain. Kayak gini nih, udah mepet ke maghrib, belum sholat asar, punya wudhu, segera sholat. Kebelet ini ke hamam dulu, ketinggalan masuk maghrib nanti, tidak usah. Tidak apa-apa, hatang ngempet gitu, tidak makruh sudah. Nah, ini kecuali kalau udah mepet,
ditahan tidak bisa, brodol sendiri ya. Gimana lagi kalau brodol sendiri? Ya, untung pergi ke hamam. Udah gak tahan, udah nggak tahu makan apa tadi ya. Itu makan apa yang dimakan sehingga gak tertahankan, keluar sendiri. Ya hatta mepet waktu ya udzur kalau seperti itu. Segera bersihkan najisnya, kemudian toharoh lagi, sholat. Nah, begitu. Wa mudafa'atil hadasi ma'asi'atil waqti. Itu ma'asa'atil waqti. Kemudian termasuk udurnya Jumatan dan jamaah wasyiddatil ju'i wasyiddatil atashi, sangat haus, sangat lapar. Ini. Jadi sangat haus dan sangat lapar. Itu lapar. Kalau dibuat sholat tidak khusyuk nanti. Udah udur. Sangat haus atau sangat lapar, udah minum dulu. Kalau minum cepet. Makan ini kadang-kadang agak lama. Makan. Udah. Makan dulu, nanti nututi jamaah ya jamaah, tidak nututi ya sholat sendiri, begitu. Ya, sangat lapar, sangat haus. Dengan catatan salah satu dari tiga. Apa? Pertama, makanannya sudah ada, sudah hadir dihidangkan. Fadol, qomat di masjid, makan dulu. Di masjid qomat, makan dulu. Udah kepingin ini, kelihatan udah makanan yang asapnya keluar gitu dari kambing ovennya, ngukus-ngukus. Ini ke masjid hilang pikiran sholatnya itu tidak ada sama sekali. Mulai Allahu Akbar udah terbayang-bayang asapnya itu ya. Itu udah makan dulu ya, makan dulu. Tak khusyuk. Makanan sudah dihidangkan atau belum dihidangkan tapi sudah hampir siap dan keadaan sangat lapar, bukan hanya kepingin, sangat lapar, makanan sudah siap atau hampir siap atau masih lumayan lama siap tapi waktu masih luas. Ini udzur, ini udzur Jumatan, udzur jamaah. Itu udzur Jumatan, udzur jamaah. Sangat lapar, bukan hanya kepingin makan, tapi sangat lapar dan sangat haus. Itu. Lah nanti ketika makanan sudah dihidangkan, di sana qomat. Kalau makan sampai kenyang ketinggalan, tapi kalau makan sebagian masih nututi. Lah makannya seberapa? Pertama, makannya itu bukan sampai kenyang, ya hanya untuk ngobati kepingin aja. Jadi ketika misalnya mepet Jumatan, sudah hampir dikumandangkan, udah Jumatan hampir mulai khutbah, hampir mulai hampir qomat, makanan sudah dihidangkan. Nah, kalau antum makan sedikit masih nututi jamaah, makan sedikit aja, hanya obat kepingin, ngobati kepingin. Kecuali kalau makan sedikit masih kepikiran, masih kepingin, sholatnya ada khusyuk, ya udah makan sampai kenyang, tapi kenyang syar'i, bukan kenyang seukuran setiap orang. Kenyangnya kenyang syar'i. Berapa kenyang syar'i itu? Sepertiga. Jadi lambung kita itu sepertiga. Itu kenyang syar'i. Jadi lambung itu dibagi tiga. Maksimal makan itu kalau kepingin sehat antum, tidak banyak penyakit, tidak ada diabetes, asam urat atau yang lain-lain itu ya, tidak ada penyakit aneh-aneh. Itu makan itu jangan sampai kenyang, masih kepingin berhenti. Kalau masih tidak bisa kayak gitu karena kebiasaannya makan porsi supir truk, ya, 2 piring supir truk porsinya ini, ya dikurangi. Sekiranya udah maksimal sepertiga. Jadi lambung kita ini dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk makanan, jatahnya makanan. Sepertiga untuk minuman. Sepertiga biar masih bisa bernafas. Karena kalau penuh kan hatta untuk bernafas itu susah. Nah, itu makan kenyang syar'i itu sepertiga. Itu sepertiga. Ada kisah dulu. Ada tamu geragas ya. Ada tamu disuguhi geragas, yang tuan rumahnya bakhil, tepak is. Tuan rumahnya bakhil, tamunya doyan makan geragas. Makan. Tuan rumahnya nunggu sisa ini. Ngelihat tamunya kok makan terus, tak berhenti-berhenti. Tak berhenti-berhenti orang ini. Tuan rumahnya nunggu sisa, bakhil. Kalau tuan rumah karim itu tidak nunggu sisa, seneng malah kalau habis. Ini nggak nunggu sisanya. Akhirnya mau ngomong suruh berhenti sorohatan tidak enak. Akhirnya ya nasihati pakai hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu bersabda, orang itu kalau makan kepingin sehat,
berhenti ketika dia masih kepingin berhenti. Kalau memang nggak bisa, ya maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga untuk makanan, sepertiganya lagi untuk jatah minum, sepertiga lagi untuk nafas. Ternyata tamunya ndablek. Kata tamunya, iya, sahih, itu benar memang sepertiga. Cuma Nana belum sepertiga. Sepertiganya Nana tidak sama kayak orang lain. Sepertiganya Nana ini beda. Ente full, Nana masih belum sepertiga ini. Jadi setiap orang punya sepertiga masing-masing, kata dia. Setiap orang punya sepertiga masing-masing. Nah, jadi itu ketika lapar atau haus ini akan menjadi udzur jamaah atau jumatan kalau makanan sudah dihidangkan atau sudah hampir dihidangkan atau masih belum, masih lumayan, masih nunggu waktu, tapi waktu masih luas. Lah nanti makannya seberapa biar bisa gabungkan, ya makannya jamaah masih nututi, makannya sekedar ngobati kepingin, ya pokok ngobati kepingin sedikit, 1 suap, 2 suap, 3 suap. Kalau masih kepingin mengganggu khusyuknya, ya udah sampai kenyang, tapi kenyang syar'i yaitu biqadri thulus, sepertiga dari lambung kita. Nah, ini salah satu udzur Jum'ah dan jamaah, syiddatul ju' dan syiddatul atash. Masih ada beberapa udzur yang lain untuk Jum'ah dan jamaah, insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya, dan juga insya Allah kita bahas nanti ketika ada udzur ini afdolnya tetap hadir jamaah atau tidak. Kemudian juga ketika ada orang tujuan sengaja melakukan salah satu yang ada ini biar tidak wajib Jumatan, apa tetap tidak wajib. Kemudian juga orang yang punya udzur tidak hadir jamaah, tidak hadir Jumatan, apa tetap dapat fadilahnya. Nah, ini insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam. Al-Fatihah.